Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas submateri perkalian dua vektor, di mana sebelumnya kita juga sudah membahas perkalian dua vektor pada bagian yang pertama. Untuk masuk ke materi ini, ada dua submateri yang harus kita kuasai, yakni perbandingan trigonometri dan materi panjang vektor. Di mana materi perbandingan trigonometri yang harus kita kuasai adalah nilai perbandingan trigonometri baik pada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian untuk panjang vektor yang kita ketahui ada dua model, yaitu panjang vektor dari satu vektor, yaitu akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kemudian tipe yang kedua adalah panjang vektor dari dua vektor. Maka ini menggunakan kaidah vektor posisi terlebih dahulu. Sehingga diperoleh formulanya akar dari XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai nilai perbandingan trigonometri. Di sini tertera kuadran 1 sampai 4, di mana kuadran 1 semua nilai trigonometri positif, di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus, di kuadran 3 yang bernilai positif tangen, di kuadran 4 yang bernilai positif cos. Sebagai contoh tersaji di sini sin 120 derajat. Kita ketahui bersama sin 120 itu dapat kita ubah menjadi sin 180 dikurang 60 derajat. Nah, maka ketika kita diminta untuk mencari nilai sin 120, sama halnya dengan kita mencari nilai sin 60 pada kuadran 1. Sin 60 pada kuadran 1, kita lihat pada tabel hasilnya adalah setengah akar 3. Namun kita harus berhati-hati untuk memastikan apakah setengah akar 3 yang kita peroleh bernilai positif atau negatif. Kembali lagi kepada soalnya, yaitu sin 120 derajat, di mana angka 120 derajat berada pada kuadran 2. Di mana kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Maka sin 120 kita dapat tulis hasilnya sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya, tangen 300, di mana nilai 300 derajat dapat kita ubah menjadi 360 derajat dikurang 60 derajat. Maka ketika kita diminta mencari hasil tangen 300, sama juga kita mencari tangen 60 derajat pada kuadran 1. Tangen 60 derajat pada kuadran 1 bisa kita lihat pada tabel, hasilnya adalah akar 3. Maka tangen 300 hasilnya akar 3. Tetapi lagi-lagi kita harus hati-hati kembali meninjau soalnya. Tangen 300 di mana 300 derajat berada pada kuadran 4. Sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos. Maka tangen 300 hasilnya pasti negatif. Jadi tangen 300 sama dengan min akar 3. Baik, saya lanjut. Cos 240 derajat. Cos 240 derajat adalah cos 180 ditambah 60. Berarti cos 240 sama halnya dengan kita mencari nilai cos 60 derajat. Cos 60 derajat kembali ke tabel, hasilnya adalah 1/2. Lagi-lagi kita harus hati-hati apakah cos 240 bernilai positif atau negatif. Cos 240 derajat berada pada kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen. Itu artinya kosinus di kuadran 3 nilainya negatif. Jadi ini mohon maaf, seharusnya jawaban dari cos 240 derajat adalah min 1/2. Baik, yang terakhir adalah cos 255 derajat, kosekan 255 derajat. Nah, kita ketahui bersama bahwa kosekan 255 derajat kita bisa rubah menjadi 180 ditambah 45 derajat. Artinya, kita mencari kosekan 45 derajat di kuadran 1 atau kuadran pertama.
Kosekan itu adalah 1/sin, sehingga kita cukup cari sin 45 derajat dalam tabel, hasilnya adalah setengah akar 2, maka nilai kosekannya adalah akar 2. Lagi-lagi kita hati-hati, 255 derajat berada pada kuadran 3, sehingga kosekan berada di kuadran 3 akan bernilai negatif. Jadi hasil akhir kosekan 250 derajat adalah min akar 2. Baik, saya rasa kita sudah cukup mumpuni dalam hal submateri nilai perbandingan trigonometri, maka kita lanjut mengingat materi panjang vektor. Langsung saja ke model soalnya. Vektor A 4i min 5j plus 3k, ini disajikan dalam bentuk vektor basis ya, sekedar mengingat kembali. Maka panjang vektor A adalah cukup kita memasukkan tiap-tiap komponen vektor A ini ke dalam perhitungan formula atau rumusnya, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Diperoleh hasilnya adalah akar 50. Akar 50 masih bisa kita sederhanakan dengan membagi akarnya menjadi 2 suku. Akar 50 bisa kita pecah menjadi 25 kali 2. Maka kita pecah menjadi akar 25 dikali akar 2. Akar 25 itu hasilnya 5. Maka 5 dikali akar 2. Hasilnya adalah 5 akar 2 satuan panjang. Baik, selanjutnya ada sebuah titik A min 2,4, min 1 dan B min 5,2,5, maka panjang vektor AB didapat adalah, nah ini kita masih harus menggunakan vektor posisi dulu, baru kita mencari panjang vektor. Vektor posisi dari AB adalah B dikurang A, jadi setiap komponen B kita kurangkan dengan komponen A. Min 5 dikurang min 2, 2 dikurang 4, 5 dikurang min 1. Maka hasil akhirnya adalah 7 satuan. Baik, saya rasa kita cukup mengingat kembali submateri yang bisa menjadi dasar untuk kita melanjutkan materi berikutnya. Materi yang akan kita bahas pada video ini adalah formula perkalian skalar 2 vektor, di mana ada 2 model. Nah, ini model yang pertama. Kita bacanya yaitu vektor A dot vektor B, di mana setiap komponen vektor A kita kalikan dengan setiap komponen vektor B yang sejenis. Ketika kita mengalikan A1, maka pasangannya adalah B1. A2 pasangannya B2, A3 pasangannya B3. Nah, ini ada contoh di bawahnya, dapat kita perhatikan bersama. Diketahui 2 vektor A, 3i min 3j plus 5k, dan vektor B 4i min 5j plus 3k. Maka tentukanlah nilai vektor A dot vektor B. Maka kita pasangkan komponen yang sejenis, 3 dengan 4, min 3 dengan min 5, 5 3. Kita masing-masing kita kalikan dan kita operasikan, diperoleh hasilnya 42. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, bahasan selanjutnya. Nah, ini masih model A dot B, vektor A dot vektor B yang pertama tadi, hanya saja di sini kita melibatkan terlebih dahulu operasi operasi pengurangan ya, operasi pengurangan yaitu dari proyeksi vektor. Tentukanlah nilai vektor AB. Nah, nilai vektor AB berarti kita mencari AB-nya dulu nih. AB-nya adalah berarti vektor posisi AB, B dikurang A. Maka dilihat di bawah sini, vektor AB hasilnya 1, 3, 3. Kemudian kita cari vektor posisi AC. Nah, vektor posisi AC kita peroleh min 7, 5, min 2. Mohon koreksinya tadi bukan proyeksi ya, tapi vektor posisi AB dan vektor posisi AC. Kalau kita sudah temukan vektor posisi masing-masing tersebut, maka kita bisa lanjut ke perkaliannya ya.
vektor posisi AB dot vektor posisi AC. Kita kalikan yang sejenis 1 dengan min 7, 3 dengan 5, dan 3 dengan min 2. Diperoleh hasilnya 2. Baik, saya pikir kita semua sudah memahami yang jenis ini ya, maka kita masuk ke jenis selanjutnya. Apa perbedaannya dengan model yang pertama tadi? Perbedaannya adalah kita disuguhkan dua buah vektor di mana ujung awal atau titik awal berangkatnya masing-masing vektor itu membentuk sudut alfa. Maka di sini vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kita cari, panjang vektor B kita masukkan, dan alfanya kita substitusi. Ya, jadi rumus A dot B di mana kita punya sudut atau kita harus menggunakan sudutnya menjadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, ini sebagai contoh ada di bawahnya, panjang vektor A pada gambar 6 cm, panjang vektor B pada gambar 5 cm, sudut yang terbentuk 45 derajat. Maka tentukanlah nilai vektor A dot vektor B adalah 6 kali 5 kali cos 45 derajat. Ini masih di kuadran 1 ya, cos 45 ya. Berarti 6 kali 5 kali 1/2 akar 2. Nah, hasil akhirnya adalah 15 akar 2. Baik, saya lanjut. Nah, ke model soal yang kedua. Kalau tadi model soal yang pertama kita disuguhi sebuah gambar ya. Sebuah gambar, dari gambar ini kita bisa mensubstitusi nilai-nilainya. Kalau yang soal berikut ini perbedaannya adalah kita tidak disuguhkan gambar. Bahkan kita tidak ditanya vektor A dot vektor B-nya. Mengapa? Karena pada soal sudah tertera jelas vektor A dot vektor B sama dengan 6 akar 3. Sedangkan pada soal tadi kita mencari vektor A dot vektor B. Ya, yang di sini yang dicari apa? Yang dicari adalah panjang sudut, besar sudutnya. Jadi tinggal substitusi saja, vektor A dot B itu hasilnya 6 akar 3, panjang A-nya 3, panjang B-nya 4, cos alfa di mana alfanya kita sendiri nggak tahu ya, berarti itu yang kita cari. Kemudian kalau saya bikin ini pindah ruas ya, 6 akar 3 ke kanan, nah satu set 3 kali 4 kali cos alfa ke kiri, maka nanti hasilnya 6 akar 3 dibagi 12. 12 dari mana? Hasil 3 kali 4 ya. Tinggal di ruas kiri adalah cos alfa. 6/12 bisa disederhanakan jadi 1/2 cos 1/2 akar 3 ya. Di mana kita tahu 1/2 akar 3 di mana kita sudah tahu sesuai dengan nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, setengah akar 3 itu kalau cos adalah cos 30 derajat. Maka alfanya adalah 30 derajat. Sampai sini materi kita selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan itu datang dari saya sendiri dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui jaringan komunikasi secara personal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.